Kata sambutan dari pendiri Yayasan Pendidikan Sri Bunga Tanjung Dumai kepada Bapak Kasyarudin SH disilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Salam bahagia. Yang sama-sama kita hormati Wali Kota Dumai, alhamdulillah hadir bersama kita Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapak Yusrizal SOS MSI, yang kita hormati Ketua LL Dikti Wilayah 10 Sumbar, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh Sub Koordinator Akademik Bapak Taufik SOS, yang kita hormati Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai atau yang mewakili, yang kami hormati di sini hadir di antara Forkopimda, yaitu dari dan Lanal Dumai, Kapten Eti, terima kasih Ibu sudah hadir bersama kami. Yang kita hormati pengurus ataupun Ketua Yayasan Pendidikan Sri Bunga Tanjung Dumai, Saputra, SIP, MPD, serta Bendahara Yayasan Bapak Budi Setiawan. Yang terhormat Ibu Direktur Akademi Keperawatan Sri Bunga Tanjung beserta pembantu direktur dan jajaran. Yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi yang hadir pada hari ini di Kota Dumai. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Bersalin Kota Dumai. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Ruangan dan para CI, Clinical Instructor di Ikatan Bidan Indonesia dan ID, Ikatan Dokter Indonesia Kota Dumai yang berhadir. Yang kami hormati rohaniawan dari Kemenak Kota Dumai, Bapak Dr. Ade Ayani. Kami hormati yang kami banggakan Bapak Ibu karyawan dan dosen Akademi Keperawatan Sri Bunga Tanjung, dan orang tua ataupun wali dari anak-anak kita yang diwisuda pada hari ini. Dan yang kami sayangi para alumni, mahasiswa, mahasiswi Akademi Keperawatan Sri Bunga Tanjung. Putri 7 namanya Kilang, simbol Dumai, jadi kebanggaan. Kami ucapkan selamat datang kepada Encik dan Puan hadirin sekalian. Hari ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya selaku pendiri Yayasan Yayasan Pendidikan Sri Bunga Tanjung. Di Yayasan Pendidikan Sri Bunga Tanjung, salah satu yang dia dirikan itu adalah Akademi Keperawatan yang ada sekarang. Sebelum itu, mari kita
berselawat pada baginda Rasul, keluarga beliau dan sahabat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dapat berkah dan diharapkan juga mendapat semangat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kami ulangi, kami bersyukur sebetulnya yang berbicara pada hari ini adalah pengurus yayasan. Tapi sudah beberapa kali hadir, pada hari ini saya diminta oleh kawan-kawan dari akademi dan pengurus yayasan, Pak Hilal, berilah sedikit sambutan. Jadi orang memanggil saya Hilal, yang selalu dicari-cari setiap Ramadan dan setiap Lebaran. Bapak sekalian, yayasan pendidikan kita ini kami rintis sejak 2001 dan baru berdiri Akademi Keperawatan ini pada tahun 2003. Pada saat itu wali kotanya Bapak Wan Samsirius, sekretaris daerahnya Bapak Mustar Effendi, kepala dinas pendidikannya adalah almarhum Bapak Nahar Effendi, kepala dinas kesehatannya adalah Dr. Haji Agus Widayat yang pernah juga menjabat wakil wali kota Dumai. Dan waktu itu saya adalah asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Jadi waktu itu kita akan coba apa sih potensi Dumai ini, bagaimana apa akan kita bangun. Salah satunya waktu itu kita berpikir adalah untuk mendirikan sarana fasilitas pendidikan. Waktu itu hampir setiap minggu, ya, entah orang dari mana singgah ke Dumai terus menyeberang untuk berobat ke belakang, kan gitu ya. Dan mana-mana angan-angan itu waktu itu Bapak Ibu tinggi betul kita, walaupun waktu itu kita masih belum punya dana, sedikit sekali lah APBD-nya waktu itu masih Banten baru masih 6 miliar waktu itu 6 miliar 1999 sampai 2001 antara 6 sampai 9 miliar. Itulah yang akan kita kelola uangnya waktu kami di sini bersama kawan-kawan pimpinan kita waktu itu Pak Haji Wan Samsirius. Bapak Ibu sekalian, perundang-undangan terkait dengan yayasan, rupanya pemerintah tidak boleh mendirikan yayasan. Waktu itu kami berkonsultasi dengan Pak Ismail Esa, notaris Kota Dumai. Biasanya beliau hadir ya, Pak Notaris dan Pak Ismail. Hanya karena tak bisa pemerintah membentuk, hanya kami tetap bertekad. Jadi secara pribadi lah waktu itu Pak Wan Samsirius, Pak Mustar Effendi, Pak Nahar Effendi almarhum, Pak Agus Widayat, dan saya tuh di hadapan Notaris Ismail Esa. Nah, perjalanan Akademi Keperawatan ini pasang surut tidak mudah, dan pada kesempatan ini kami memberikan apresiasi, berterima kasih kepada seluruh Pak Bujang Alwi. Ini adalah pengurus yang ketiga kalau saya tidak salah, pimpinan Akademi Keperawatan, tak salah saya yang ketiga dari keempat, ya, yang ketiga. Perjuangannya luar biasa, Pak Wali, Pak Asisten. Perjuangannya luar biasa, dan kita bersyukur yang ke-17 ini alumni kita sudah mencapai 800-an ya, 800 ya, termasuk yang ini Bu Direktur yang sekarang 21 ya, sudah 800. Dan alhamdulillah sudah kawan-kawan kita dari klinik, dari mana-mana, dari puskes dan merekrut yang sebentar tadi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu dari mana tadi yang merekrut anak-anak kita, dan kualitasnya insyaallah. Karena baru-baru ini di Bali anak-anak Akademi Keperawatan Sri Bunga Tanjung itu mendapat pendidikan yang baik dari asosiasi perawatan ini, yang di mana anak-anak kita mencapai kompetensi dia kelulusannya 100%. Ya, 100%. Bapak Ibu yang saya hormati, begitu hebatnya anak-anak kita. Ujiannya sesudah mereka ujian di tempatnya,
internalnya, mereka harus keluar lagi Pak. Apa tadi? Exam, exit, apalah namanya tuh, diuji lagi di luar gitu. Ternyata dari 21 orang itu 100% lulus semua. Nah kalau misalnya ada 21 tak lulus satu, yang satu ini nggak ngulang lagi, dia nggak bisa diwisuda. Jadi kita beri apresiasi pada anak-anak kita semua. Alhamdulillah. Bapak sekalian, di sini kita akan melihat, kita sudah melihat adanya kebersamaan yang luar biasa, sinergitas yang luar biasa antara ya sesama unsur setiap komponen yang ada di akademi, mulai dari segenap sivitas akademika, dari pimpinan pengurus, pimpinan manajemen daripada akademi kekuatan kita, bersama mahasiswanya, bersama orang tuanya, dan komunikasi dengan dunia luar, dunia usaha dan sebagainya. Kita patut beri apresiasi. Kami bersyukur telah mempunyai yayasan, bersyukur, berterima kasih kepada kawan-kawan segenap sivitas akademika yang telah bekerja begitu keras dengan dinamika tantangan yang luar biasa, dengan beban-beban yang kami tahu cukup berat, lalu dibantu dengan pemerintah kota, kita sudah mencapai tahap sekarang. Ada satu lagi Pak Asisten, ke depan kita ingin menjadi sekolah tinggi. Kami sedang merancang sekarang. Tidak hanya akademi, kita akan menjadi sekolah tinggi kesehatan, ya. Sekolah tinggi kesehatan. Cuma persyaratannya Pak Asisten, secara administrasi lahan yang kita ada sekarang itu kemarin dokumennya tak ketemu. Kan kita perlu entah pinjam pakai namanya misalnya dokumen tanah kita tuh Pak Asisten. Waktu itu zaman Pak Mustar Effendi, saya lupa dokumennya di mana, ada tak ingat. Karena itu di asisten administrasi begitu. Ya asisten satu tak gitu apa waktu itu, tak gitu ingat saya. Tapi sudah ada penyerahan pinjam. Apapun namanya terserah lah. Yang penting itu memang di atas tanah itu ada bangunan milik daripada akademi keperawatan atau yayasan kita. Jadi kami mohon dukungan dari pemerintah kota agar peningkatan kualitas daripada akademi keperawatan kita untuk menjadi sekolah tinggi kesehatan dapat kita wujudkan. Dan juga doa Bapak Ibu masyarakat Kota Dumai agar pendidikan kita di Dumai ini semakin baik dan semakin banyak peminatnya dan dipercaya oleh masyarakat dan dunia usaha. Allah. Dan di pendidikan kesehatan ini memang saya lihat, saya bukan orang kesehatan, latar belakang saya hukum, saya lihat pendidikan ini kok berat. Akreditasinya aja 2 macam. Jadi akreditasi di institusinya itu akan dilaksanakan, ada satu lembaga tersendiri, ya, lembaga akreditasi mandiri perguruan tinggi kesehatan. Jadi ada juga nanti akreditasi di bidang program studi. Jadi institusinya diakreditasi, alhamdulillah kita mendapat B sekarang. Insyaallah Januari ya, Ibu Direktur ya, baru akan keluar akreditasi bidang studinya, program studinya, materi ajar untuk anak-anak kita di akademi. Jadi berat. Ya tapi itulah nilainya sehingga mereka itu dipercaya. Nah, kita tapi saya mikir-mikir berat juga. Lalu kemudian nanti anak-anak udah tamat tuh Pak Asisten, udah lulus mereka, ada lagi sertifikat, mereka butuh sertifikat, apa namanya tuh, sertifikasi ya. Dan kita mohon juga pemerintah memperhatikan ini, mungkin Kementerian Kesehatan biayanya lebih murah. Jadi banyak ngeluh masyarakat, anak aku udah lulus dapat jabatan, ini apa lagi nih? Jadi biayanya kalau tak salah sertifikat
tingkat tinggi juga asosiasi dari apa, mohon diperjuangkan itu. Nanti untuk memang dunia sekarang sertifikasi memang harus dibuktikan, kompetensinya harus dibuktikan dengan sertifikat. Memang tidak bisa kita elak, cuma mungkin biayanya tolong dimurahkan. Lalu kita perjuangkan, jangan terbeban lagi. Biayanya sama 3 tahun, nanti sudah tambah ijazah boleh kan, itu saya tidak mengatur. Ini harapan kita, bukan berarti itu ditiadakan, tidak, itu memang wajib Bapak Ibu, karena dunia sekarang begitu. Cuma mungkin biayanya pemerintah dalam ini, selaku orang tua, selaku masyarakat, wajar saja rasanya kita memohon kepada pemerintah agar biaya itu dimudah. Lalu apa namanya masanya? Kalau sertifikasi ini ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, masanya harus ditambah lagi lah, misalnya 5 tahun. Karena sertifikasi ini harus diuji ulang, kompetensi mereka harus diuji ulang. Bapak Ibu sekalian, saya mohon kesabaran Bapak sekalian. Sejak berdirinya Akademi Keperawatan ini, baru pertama kali inilah pendiri berpidato di sini. Biasanya terus. Jadi di masa-masa usia sekarang ini kita dapatlah yang banyak kami buat. Kami hanya mendoronglah kreativitas dari kawan-kawan, anak-anak kita, adik-adik kita di Akademi Keperawatan ini agar sarana pendidikan kita ini lebih baik. Tentu harapan kita dengan pemerintah Kota Dumai. Pak Asisten, kami telah mengirim surat beberapa bulan yang lalu terkait dengan mohon dukungan untuk peningkatan status dari akademi menjadi sekolah tinggi. Mohon nanti Pak Asisten cek lagi surat kami itu, entah di mana sangkutnya, entah hilang, entah mana tak tahu lah. Tapi tolong dicek lah. Saya rasa tak berlama-lama karena ada lagi nanti pidato-pidato pada kesempatan ini. Tapi yang jelas sekali lagi itu tadi harapan kita semakin baik, semakin kompak. Akan ada tantangan yang biasa namanya dalam perjalanan, itu akan ada tantangan, akan ada ujian. Tapi tantangan dan ujian, kendala-kendala yang kita hadapi itu mudah-mudahan kita menjadi lebih arif, lebih bijaksana, lebih dewasa untuk menemukan solusi setiap persoalan di akademi kita. Dan tentu kita mengharap dukungan sepenuhnya dari pemerintah kota yang riwayatnya sebetulnya itu akan didirikan oleh pemerintah kota. Tapi pada waktu itu peraturan perundang-undangan tidak memungkinkan, makanya secara pribadi orang-orang pemerintah kota secara pribadi mendirikan yayasan ini gitu. Dalam dinamika bahkan disebut-sebut dulu katanya milik pemerintah, tidak, tapi dibantu oleh pemerintah. Gedung-gedung, sarana-prasarana, alat-alat labor dulu dibantu oleh pemerintah Kota Dumai maupun pemerintah Provinsi Riau. Itulah yang kita perjuangkan. Sekarang kami berharap peningkatan status dari akademi menjadi sekolah tinggi. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak Ibu sekalian, dan juga terima kasih atas kepercayaan masyarakat, orang-orang tua yang menitipkan anak-anaknya untuk belajar di akademi kita. Pergi ke pasar membeli ikan dibeli untuk dimakan. Itu ya. Ini ilmu sudah didapatkan, tinggallah Anda mengamalkan.
tak dibaca, kesian pula yang buatnya. Sungguh harum bunga selasih ditanam di rumah Yahya. Cukup sekian, terima kasih. Semoga Akper semakin jaya. Terang kami mohon maaf jika tidak pada tempatnya, karena ada hal yang tidak berkenan Bapak sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.